Hai, bertemu lagi dengan saya Aditya. Kali ini kita akan membahas materi vektor. Seperti biasa, dimulai dari definisi atau konsep dasar dulu. Di fisika, kita sudah belajar dua besar. Yang pertama besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai besar saja. Contohnya luas, suhu, volume, panjang. Dan yang kedua besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya adalah percepatan, gaya, kecepatan, perpindahan, dan seterusnya ya. Nah, kali ini kita akan fokus ke besaran vektor saja. Cara menuliskan vektor. Nah, ada beberapa cara untuk menuliskan vektor. Yang pertama, bisa ditulis dua titiknya dengan huruf kapital. Misalnya vektor AB. Jadi di sini tulisnya huruf A besar, B besar, lalu ada tanda anak panah di atasnya. Atau boleh juga tanda panahnya nanti di bawahnya. Atau bisa juga menggunakan huruf non kapital atau huruf kecil. Huruf A kecil, ada tanda garis di atasnya atau garis di bawahnya, atau ada tanda panah di atasnya. Jadi bebas ya, tapi yang umum digunakan adalah yang pertama, yang ini atau yang ini. Bagaimana cara menggambar vektor? Vektor nanti bisa digambar dengan dimulai dari titik pangkal ke titik ujung. Ini pangkalnya, misal di sini titik A ke titik B, ini ujungnya. Jadi garis ini dinamakan garis AB, atau boleh juga dinamakan dengan garis A kecil seperti ini. Yang sama, jadi di sini fokusnya ke panjang dan arah. Misalnya di sini ada vektor ya, jadi vektor AB dan vektor KL itu tidak sama. Ada beberapa jenis vektor khusus. Yang pertama, vektor 0. Vektor 0 itu yang seperti apa? Vektor 0 itu vektor yang panjangnya 0 dan arahnya tidak jelas. Biasanya vektor 0 itu dilambangkan dengan ada 0 atasnya panah. Lalu yang kedua, vektor satuan. Vektor satuan itu vektor yang panjangnya satu satuan. Biasanya lambangnya E kecil. Lalu ada vektor posisi, vektor yang posisi titik awalnya di titik 0 dan titik ujungnya di titik A, yaitu A1, A2. Titik A itu maksudnya EG ya di sini isinya. Lalu yang keempat, vektor basis, vektor satuan yang saling tegak lurus. Dalam dimensi 2, vektor basisnya nanti I dan J. Dalam dimensi 3, vektor basisnya I, J, dan K. Nah, vektor tadi ada dalam dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, kita mulai dari vektor dalam dimensi 2 atau bidang datar ya. Di sini misalnya ada garis A itu di situ. Perhatikan. Garis A bisa ditulis 3, 4. Maksudnya apa sih 3, 4 di sini? Nah, kita lihat di sini. 3 atau yang atas itu menyatakan arah ke kanan atau kiri. Jadi kanan mewakili positif dan kiri mewakili negatif. Yang bawah ini mewakili atas, bawah. Atas mewakili positif dan bawah mewakili negatif. Karena dimensi 2, maka di sini XY gitu maksudnya ya. Ini X yang atas, yang bawah Y. Kalau vektor A34 ini artinya dia jalan ke kanan sebanyak 3 satuan di sini. Karena positif. Dan ke atas sebanyak atau sebesar 4 satuan. 3, 4. Nah, seperti ini ya. Lalu yang B. B ini berapa? Kita
Oh iya, yang A ini kita bisa menuliskan juga dalam bentuk seperti ini ya teman-teman. Tadi kan ada vektor basis, jadi basisnya 3i ditambah 4j. Atau boleh juga nanti bentuknya A 3, 4. Jadi boleh baris, boleh kolom. Lalu yang B ini, gimana bacanya? B ini kita hitung tekanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Lalu ke atasnya 2. Jadi vektor B itu 6, 2. Atau boleh juga ditulis 6i ditambah 2j. Atau boleh ditulis dalam bentuk pendatar 6, 2. Paham ya? Nah, bagaimana dengan garis CDE? Ini bagaimana cara menulisnya? Nah, ini vektor C atau garis C itu berapa? Kita lihat di sini ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Kanannya 5. Nah, dari titik pangkalnya ini ke bawah 1, 2, 3, 4. Jadi 5 min 4 karena ke bawah. Atau boleh juga ditulis C 5i min 4j. Atau pendatar boleh 5 min 4. Yang D bagaimana? Kita lihat. Ini X-nya mendatarnya itu 1, 2, tapi ke kiri. Maka ditulisnya min 2 dan yang bawah itu 1, 2, 3, 4 tapi ke bawah, jadi min 2 min 4. Atau bisa ditulis D 2 min 2i min 4j. Atau min 2 min 4. Untuk yang E bagaimana? Yang E, nah ini cuma berjalan ke kanan atau ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Sini 6. Jadi ini 6. Ke kanan ya. Lalu bagian Y-nya tidak bergerak. Di 6. Atau boleh ditulis E 6i plus 0j, jadi 6i saja cukup. Atau 6, 0. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar vektor dalam dimensi 3? Nah, dimensi 3 ini berbeda ya dengan tadi ya yang bidang. Jadi ada sumbu X, ini sumbu X itu yang miring ini, depan menyatakan positif, belakangnya negatif. Sumbu Y, sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Dan sumbu Z, atasnya positif, bawahnya negatif. Misal saya punya vektor A 2, 3, 4. Bagaimana cara menggambarnya dalam dimensi 3? 2, jadi ini 2 satuan di depan. 2, 3, ini berarti ke kanan. Ini. Dan 5 ke, 4 ke atas. Nah, vektor A-nya itu yang mana? Jadi untuk menggambar vektor A, ini kita perlu menghubungkan dulu ketiga titik waktu. Bentuknya pun nanti seperti ini. Dia berbentuk apa ya, teman-teman?
ada agak ribet ya kalau yang diisi 3 ini. Satu bentuknya seperti ini. Vektor satuan A-nya itu yang mana? Vektor satuan A-nya itu yang dimulai dari titik pangkal mulainya di sini semua ke ujung. Ini vektor A.